TV. Penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang sebelumnya viral di media sosial. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi setelah penyidik menerima laporan dari salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan melapor ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 Oktober lalu. Bukan, di seberang ini lote. Ya, Pak, di tempat apa? Bu, nggak mau, Bu. Nanti kita cari lagi, Bu. Ibu sabar, Ibu tenang, kita cari lagi ya. Kita cari lagi, dari orang lain. Korban merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya yang menjadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Dalih transaksi jual beli tersebut digunakan para pelaku untuk menjerat dan menyekap korban di sebuah rumah di wilayah Tangerang. Setelah 2 hari disandra, salah satu korban berhasil kabur dan melapor ke polisi, sehingga penyidik bergerak cepat menyelamatkan 3 korban lainnya. Indra, Haji siapa Haji? Haji, namamu siapa? Haji. Haji. Namamu siapa? Indra. Suaminya Desi. Ini Sekarang saya minta kamu balik badan. Sekarang buka baju balik badan. Saya mau lihat. Buka baju balik badan. Cepat. Kau juga. Kau juga. Ini ya. Bukti ya. Ini. Satu. Saya lagi. Jadi total ada 9 orang yang sudah diamankan atas dugaan peristiwa pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur di pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan juga dipersangkakan dengan pasal pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil yang digunakan untuk membawa korban, plat nomor palsu, serta senjata airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Saat ini penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif dibalik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Jurnalis TV melaporkan. Dan pemirsa, lebih jelas soal terbongkarnya kasus penculikan disertai penyekapan dan penganiayaan berkedok jual beli mobil fiktif. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Pertama, sudah bergabung bersama kami Panitera 3 Subdirektorat Resmob Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Polisi Fani Atar Hidayat, dan juga sudah tersambung Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, AKP Atar dan juga Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak Naila, selamat sore Mas Atar. Ya, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Sebelum saya ke Prof. Adrianus untuk mengungkap sebetulnya kalau dilihat dari sisi kriminolog modus yang dilakukan ini seperti apa, saya ingin ke Pak Atar. Kami ingin konfirmasi dulu Pak, sebetulnya jumlah korban itu ada 4 atau 5? Karena ada informasi simpang siur yang beredar. Untuk saat ini jumlah korban ada 4 Mbak. 4 korban, 1 perempuan dan 3 orang pria ya Pak? Baik. Betul, Pak. Pak Atar, boleh dijelaskan lagi modus dari para pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dalam menjalankan aksinya, Pak? Untuk modus, setelah kami dalami, mereka menggunakan modus jual beli mobil, Mbak. Di mana pada itu sang korban ditawari mobil dan berniat untuk membeli mobil. Namun demikian, ketika sampai di lokasi, mereka diamankan secara paksa oleh rombongan tersebut, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, diamankan secara paksa. Ini dalam artinya diculik begitu ya. Waktu itu seperti apa peran dari masing-masing tersangka? Untuk peran dari masing-masing tersangka, ada peran yang menyediakan rumah, ada peran yang eksekutor sebagai eksekutor, ada peran sebagai pemancing untuk jual beli mobil kendaraan, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, ketika ditemui di wilayah Prof. Adrianus, ini kalau melihat modusnya yang dilakukan oleh para pelaku, ini sebetulnya modus yang sudah pernah dilakukan ya. Kita juga pernah lihat ada informasi atau berita-berita sebelumnya
Tapi kalau penelusuran Anda ini sindikat lama atau seperti apa? Yang pertama, selamat ya kepada teman-teman Resmob Polda Metro Jaya. Ini gercep ini, ya langsung dalam waktu singkat kegulung semua. Yang kedua, kemungkinan juga tergulungnya kelompok ini juga karena boros ya. Ada 9 orang, lalu kemudian sekali kegulung, sekali ketangkap satu, ketangkap semua, begitu ya. Dengan kata lain, amat mudah untuk mencapai semuanya, mengingat tampaknya kelompok ini hanya siap untuk melakukan tapi tidak siap kalau gagal gitu ya, sehingga kemudian lalu dengan mudah tercokok semua. Dan yang ketiga adalah bahwa kenapa saya katakan ini boros, mengingat sebetulnya kalau tadi Mbak Naila bilang bahwa kasus ini bukan kasus modus yang pertama, betul sekali bahwa pada modus-modus yang lalu itu bisa dilakukan dengan 2-3 orang. Dan lebih sulit ya, karena dengan kata lain melibatkan lokasi yang jauh sehingga kepolisian terpaksa harus mengejar di lokasi yang berbeda-beda misalnya. Nah, ini sudah banyak, lalu kemudian ada pidana lain yang dilakukan ya, selain daripada jual beli fiktifnya ya. Dengan kata lain bukan hanya soal penipuannya tapi juga soal perampasan, dan bahkan juga katanya ada juga soal penggunaan atribut kepolisian ya. Dengan kata lain itu ada pidana baru tuh gitu ya. Dan sekali lagi ternyata lalu mudah tergulung ini mengindikasikan bahwa memang tidak ada kejahatan yang sempurna, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional. Alhasil kemudian lalu semua rencana tersebut dapat dengan mudah dibongkar. Demikian. Baik, Pak Atar, ini sebetulnya hasil temuan dari pihak kepolisian, sindikat kejahatan atau gimana? Untuk sindikat kejahatan masih kami dalami, Mbak, apakah ini terlibat dengan sindikat kejahatan atau tidak. Namun demikian untuk kejadiannya dan apa yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, di mana kami terapkan untuk saat ini pasal 333 merampas kemerdekaan seseorang dan 368 mengenai perampasan. Untuk itu kami nanti akan dalami lagi terhadap kaitan pasal yang nanti akan kita sangkakan, Mbak. Pengakuan dari para tersangka ini pertama kali melakukan aksinya atau sudah pernah melakukan modus serupa, Pak Atar? Pengakuan dari tersangka untuk saat ini baru pertama kali melakukan, Mbak. Baik, kita kembali ke Prof. Adrianus. Prof, kalau Anda melihat, ini sebenarnya bisa dibilang mungkin ya, ini masih dalam penelusuran pihak kepolisian ya, tapi kalau kita lihat dari modusnya begitu bukan pertama kali, tapi kalau Anda melihat, ini kan tidak terlalu profesional ya dalam menjalankan aksinya. Jadi kalau menurut Anda ini modusnya sudah pernah dilakukan atau belum? Mbak, terus terang saya tertarik dengan tampilan gambarnya yang memperlihatkan wajah ya atau sosok para pelaku yang kelihatannya kinyis-kinyis nih ya, orang-orang yang rapi-rapi, mengindikasikan kelas menengah gitu ya, dan kemudian juga teman-teman kepolisian mengambil mereka dari rumah mereka yang kelihatannya rumah-rumah yang kelas menengah juga gitu ya. Nah, nampaknya itu yang memang mengindikasikan siapa mereka. Mereka bukan orang yang sebetulnya melakukan kejahatan karena terdesak uang. Ini dugaan saya ya. Lalu juga bukan orang yang profesional dalam arti sudah berkali-kali melakukannya. Tapi lebih karena mereka berkelompok lalu mungkin ada satu orang yang menjadi otaknya, lalu kemudian mengatakan bahwa ayo kita lakukan ini gitu ya, dan semua yang lain nggak bisa tidak mau atau tidak mampu menolak, maka kemudian lalu melakukan kejahatan ini secara sedikit serampangan ya. Jadi itu saya lihat dari dari gestur ya, saya memang bukan kriminolog yang menganut pandangan biologis ya, namun kalau kita lihat dari segi tampilannya saja ini kelihatannya bukan pelaku-pelaku yang biasa main ya di bidang seperti ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Atar, apakah sudah diungkap oleh pihak kepolisian siapa tersangka yang menjadi otaknya, identitasnya seperti apa, usianya atau bagaimana? Baik, betul, Mbak. Seperti kata Prof. Adrianus, memang untuk pelakunya otaknya ada satu saat ini, Mbak, dibantu dengan rekannya lagi satu, Mbak, yaitu inisial saudara A dan saudari N, Mbak. Seperti itu, Mbak. Saudara A dan saudari N, perannya masing-masing, Pak Atar? Untuk saudari N memancing orang untuk membeli mobil, sedangkan saudara A mempersiapkan semua operasionalnya, semua pengaturannya, jadi diotakin oleh saudara A, Mbak. Seperti itu, Mbak. Adakah di antara para tersangka ini yang merupakan residivis, Pak Atar? Untuk saat ini, setelah kami dalami, belum ada yang residivis, Mbak.
Belum ada ya, tapi rentang usianya sepertinya kalau saya lihat dari visual di layar kaca ini sepertinya masih pada muda-muda ya Pak Atar ya? Betul, di antara 25, 26-an sampai 35-an, Mbak. Baik, usia yang masih cukup muda. Ini kalau Anda telusuri lagi Pak dari pihak kepolisian, apakah ada keterkaitan ini para tersangka, hubungannya antara satu tersangka dengan tersangka lain ini seperti apa ya? Gimana, Mbak? Mereka apakah sudah saling kenal cukup lama atau direkrut ketika memang lagi melakukan modus kejahatan saja atau seperti apa? Untuk para tersangka belum sepenuhnya saling mengenal satu sama lain sebelumnya, Mbak. Jadi memang ada sistem perekrutan dan segala macamnya. Memang ada beberapa orang yang saling mengenal, namun beberapa lagi yang anak buahnya tidak saling mengenal, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, saya kembali ke Prof. Adrianus. Prof, kalau dilihat dari usianya 26 sampai 30 tahun, masih banyak yang cukup muda di situ. Ada 9 orang tersangka dan mereka tidak begitu saling mengenal. Ada perekrutan dalam tindakan kejahatan ini. Anda menilainya seperti apa ya, Pak? Tadi agak beda dengan dugaan saya tadi. Saya tadi menduga mereka adalah kelompok bermain ya. Kelompok yang kemudian lalu kongko dan kemudian lalu punya pikiran menyimpang ya. Nah ternyata sebagaimana dikatakan oleh Pak Atar bahwa ada di antara mereka yang memiliki hubungan kerja ya, jadi anak buah begitu. Dengan kata lain tentu saja sebagai anak buah, sebagai staf ya tentu tidak berani mengatakan tidak ya, ngikut saja. Ya alhasil kemudian begitu mereka ditangkap ya nyesel tuh ketika mengikuti perintah dari atasannya yang ternyata melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira menjadi penting ya untuk kepolisian segera menangkap, segera membebaskan pelakunya karena kembali tadi bahwa tentu kelompok ini akan berpikir begini, setelah mobil setelah uang berhasil diperoleh, lalu tentu saja kan si korban akan menyanyi kan, akan meminta pertolongan, maka lalu akan ada kemungkinan dari mereka untuk berpikir bahwa kita lenyapkan saja, kita habisi saja, mengingat tentu saja tidak akan aman bagi mereka untuk misalnya melepaskan korban di tengah jalan, pasti akan menimbulkan kesulitan kepada mereka, maka tentu akan mereka habisi misalnya. Saya nggak tahu apakah ini sudah terbersit dari mereka, sehingga kalau misalnya terbersit dan memang sudah merencanakan, ya saya kira sudah kena pasal baru tuh, ya misalnya tentang percobaan pembunuhan misalnya. Dengan kata lain memang betul bahwa ini satu hal yang bagus betul, kepolisian segera bisa mengungkap pelakunya dan menyelamatkan korbannya, sebelum kemudian pelaku bisa berpikir yang lebih jauh tentang korbannya. Demikian. Prof. Adrianus, kalau Anda lihat dari sayatan atau bekas luka, seperti ini luka cambukan ya yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban, ini tergolong cukup parah ya kalau saya lihat begitu. Kalau Anda melihatnya ini dilakukan oleh penjahat amatir atau seperti apa? Saya nggak bisa melihat bagaimana luka itu terjadi, apakah itu luka yang memang merupakan luka cambuk, luka pecut gitu ya, atau luka tergesek ya. Dengan kata mungkin saja luka itu tergesek akibat dari mereka disekap dalam satu ruangan sempit atau dalam satu misalnya bagasi kabin misalnya yang mobil yang sempit sehingga lalu kemudian menimbulkan gesekan. Bisa juga karena adanya jeratan tali yang kuat sehingga kemudian lalu menimbulkan luka pada kulit. Saya kira perlu ada semacam penelaahan paling enggak testimoni dari korban tentang apa sebetulnya sebab dari luka-luka tersebut. Demikian, Mbak. Pak Atar, temuannya bekas cambukan ini menggunakan selang dan gantungan baju atau apa temuan dari pihak kepolisian? Kalau dari keterangan yang kita ambil dari para korban dan para tersangka yang kita amankan, Mbak, mereka melukai punggung para korban dengan menggunakan hanger yang dari kawat dan juga dari selang sama dari rotan, Mbak, dengan menggunakan rotan. Demikian, Mbak. Itu dilakukan berapa kali dalam sehari itu sehingga sepertinya lukanya memang sangat parah, dan juga informasinya bahwa ketiga pria yang menjadi korban itu saling mengobati satu sama lain begitu ya, Pak Atar? Iya, betul, Mbak. Betul. Itu dilakukan berulang kali di saat malam hari, Mbak. Karena pada saat penyekapan ini kan tergolong dari hari Sabtu, Minggu, Senin malam, jadi 2 hari 3 malam, Mbak. Jadi dia dilakukan di setiap malam, Mbak. Oke, apalagi keterangan dari para korban yang bisa disampaikan oleh temuan dari pihak kepolisian saat ini, Pak Atar? Untuk saat ini kondisi korban sudah kami pulangkan kepada keluarganya
dan sudah diberikan pengobatan. Dan untuk keterangan dari korban, mereka merasa senang karena sudah bisa kita selamatkan, karena selama ini pada saat dilakukan penyekapan, mereka merasa dirinya tertekan dan juga merasa sakit karena setiap hari dicambuk, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Atar, untuk istri korban yang berhasil melarikan diri di waktu subuh ya, sekitar pukul 5, ini bagaimana juga kondisinya? Apakah mengalami luka? Kalau jadi antara 3 orang yang laki-laki dan 1 orang perempuan, yaitu istri korban, itu dipisah kamarnya, Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi kenapa yang 3 orang ini tidak bisa kabur, Pak? Karena 3 orang kamarnya terkunci. Kalau yang 1 orang ini kebetulan yang istrinya yang berhasil melarikan diri ini, dia tidak dikunci. Dan pada saat itu penjaganya sedang pada tidur, makanya dia bisa keluar dari rumah tersebut, Mbak. Apakah Setelah 2 hari ada disekap. temuan penyalahgunaan narkotika, Pak, dari para tersangka? Untuk sampai saat ini tidak ada temuan penggunaan narkotika, Mbak, karena kita sudah melakukan pengecekan juga. Ya. Dan tidak ada keterkaitannya dengan narkotika, Mbak. Seperti itu. Baik, AKP Atar dan juga Pak Adrianus Meliala, nanti kami akan kembali berbincang dalam dialog NTV Prime selengkapnya usai jeda azan maghrib berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali untuk Anda sesaat lagi.